warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Dr. Muhammad Arif, MPD, selaku dosen pengampu Sains MISD, serta teman-temanku PGMI 4F yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Azizah, anggota dari kelompok 11, serta ada rekan saya. Yang pertama ada Kak Amalia Putri Sartikasari, yang kedua ada Kak Meda Ayu Cahyawati, dan yang ketiga ada Kak Muhammad Abdullah Siddiq Al-Amin. Kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait bunyi. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan. Materi yang pertama adalah bunyi dan sumber bunyi. Bunyi merupakan sebuah gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu medium tertentu. Bunyi terjadi karena adanya suatu getaran sehingga dapat menciptakan suatu sistem suara yang membuat bunyi tersebut dapat didengar oleh indera pendengaran manusia. Berdasarkan kuat dan lemahnya bunyi, maka bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, yang kedua ada bunyi audiosonik, dan yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Sedangkan sumber bunyi adalah semua bentuk hal yang dapat menghasilkan bunyi dan didengarkan oleh telinga manusia. Sumber bunyi dapat bergetar karena adanya pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami ataupun tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama bunyi dapat diserap, yang kedua bunyi dipantulkan. Pantulan bunyi bisa terjadi karena adanya getaran bunyi yang terkena benda yang sifat permukaannya keras. Jenis bunyi pantul terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama gaung. Gaung sendiri adalah suara pantulan yang waktunya hampir bersamaan dengan bunyi asli. Yang kedua, gema. Gema adalah suara bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk gelombang. Gelombang bunyi memiliki berbagai bentuk dalam jenisnya masing-masing. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai media perambatannya. Gelombang mekanik tidak dapat merambat jika tidak ada medium sebagai perantara gelombang. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium sebagai media perambatannya. Gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan adanya media perambatan. Gelombang ini dapat merambat melalui ruang hampa. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Resonansi hukum Doppler. Yang pertama, resonansi. Resonansi adalah fenomena ketika sebuah benda bergetar dipengaruhi oleh getaran gelombang elektromagnetik eksternal sehingga menyebabkan getaran atau meningkatkan amplitude osilasinya. Yang kedua yaitu efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber gelombang yang diterima oleh pengamat. Jika sumber suara atau gelombang tersebut bergerak relatif terhadap pengamat atau pendengar. Rumus efek Doppler. Seperti gambar tersebut, keterangannya Fp adalah frekuensi pendengar,
Fs adalah frekuensi sumber, V adalah kecepatan bunyi di udara, Vp adalah kecepatan pendengar, dan Vs adalah kecepatan sumber. Hakikat amplitudo. Amplitudo adalah pengukuran skalar yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo merupakan jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoide. Amplitudo disimbolkan dengan A dan memiliki satuan meter m. Jenis-jenis amplitudo. Yang pertama, amplitudo yang memiliki pengukuran skalar non-negatif dari osilasi atau getaran bolak-balik gelombang. Yang kedua, amplitudo yang memiliki jarak terjauh dari titik kesetimbangan gelombang sinusoidal. Yang ketiga, amplitudo yang memiliki simpangan terjauh dan terbesar dari titik setimbang getaran dari suatu gelombang. Materi selanjutnya, pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran bunyi diakibatkan oleh suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Cara menanggulangi pencemaran suara. 1. Penggunaan alat peredam suara. 2. Tanggung jawab bersama, yaitu mendapatkan atau memberikan hukuman jika melakukan pencemaran bunyi. 3. Melakukan pendidikan yang dapat membuat masyarakat mengetahui bahwa berbagai pencemaran alam dari segi efek-efek negatif terhadap lingkungan dan manusia. Langkah-langkah membuat alat percobaan bunyi. Alat dan bahan. Yang pertama, kaleng 2 buah. Yang kedua, benang kasur. 3. Paku. Langkah kerja. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar lubang. 2. Potonglah tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam kaleng melalui lubang kecil. 4. Buatlah sampul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui kaleng tersebut. Alat dan bahan yang pertama yaitu 2 kaleng. Lalu yang kedua itu benang kasur. Dan yang ketiga kita menggunakan paku untuk melubangi lubang. Langkah yang pertama kita gunting kaleng ini seperti ini. Diusahakan gunting permukaan ini yang halus supaya tidak melukai area tubuh, terutama area kuping. Lalu kaleng ini kita lubangi. Ganjil. Sudah bolong. Satu lagi. Sudah bolong. Lalu langkah yang selanjutnya kita siapkan benang sepanjang 2-3 meter. Kita masukkan. Lalu di dalam ini kita ikat supaya tidak lepas. Sudah. Lalu lanjutkan tahap selanjutnya ke kaleng satunya. Kita masukkan. Sudah, dan akhirnya jadi. Bisa kita hubungkan ke teman kita yang berada di samping. Selesai.